Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manfaat, salam berkah. Sahabat mahasiswa, alhamdulillah kita berjumpa kembali di program Armin Grosso. Kali ini kita melanjutkan bahasan tentang skripsi tuntas. Nah, ini ya mengapa Bapak perlu sampaikan, karena ujung dari usaha kalian kuliah selama beberapa semester ditentukan oleh penyelesaian skripsi atau tugas akhir. Nah, karena itu tetap bersemangat bagi Anda pejuang toga atau pejuang wisuda, jangan pernah kendor ya. Oke, kali ini Bapak akan menyampaikan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan setelah surat atau SK pembimbingan keluar. Oke? Ikuti setelah ini. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Tentunya tetap saling memotivasi, saling mendoakan agar kita semua sehat walafiat dan terus menebarkan manfaat dan berkah kepada orang lain. Apa yang dilakukan setelah surat keputusan pembimbingan keluar? Ini yang perlu Anda perhatikan agar Anda lancar dalam menyelesaikan skripsi atau tugas akhir. Nah, sebelumnya Anda melakukan proses pengajuan judul dan sebagainya ya, sampai pada waktu tertentu surat keputusan Anda dibimbing oleh siapa, dosennya siapa, itu keluar. Nah, jangan sampai setelah surat bimbingan ini keluar Anda melakukan sesuatu hal yang salah ya. Ini penting diperhatikan karena pengalaman pertama atau kesan pertama itu sangat penting ketika bertemu dengan pembimbing. Nah, hal yang pertama yang harus Anda lakukan adalah tidak langsung membawa proposal jadi ya. Jadi mungkin ada orang yang berpikiran ketika surat bimbingannya keluar kemudian menunggu proposalnya jadi baru menghadap. Tidak seperti itu. Nah, justru yang harus dilakukan pertama kali Anda harus datang, membangun komunikasi, bersilaturahim, mengabari mungkin ya, walaupun beliau sudah tahu, tapi perlu Anda bersilaturahim langsung. Lebih awal lebih bagus, bahwa mengabarkan Anda dibimbing oleh beliau yang menjadi pembimbing Anda. Nah, ini akan sangat bagus dampaknya sebagai awal membangun komunikasi yang baik. Kemudian judul yang tadinya sudah disepakati yang ada di SK bimbingan perlu Anda diskusikan kembali, bertanya kepada pembimbing apakah judul ini sudah tidak ada perubahan atau bagaimana. Seandainya kalau ada perubahan itu bisa didiskusikan bagaimana perubahannya. Kalau tidak dan sudah disepakati oleh pembimbing, nah baru Anda melakukan tahap kedua, yaitu menyusun draft proposalnya. Draftnya saja, jangan langsung proposalnya, agar komunikasi bagaimana Anda menulis, isinya apa, apakah sudah mencukupi atau cakupannya itu sudah pas, itu perlu diperlihatkan ke pembimbing. Nah, jangan sampai Anda sudah menulis banyak, saat konsultasi langsung dicoret atau langsung diberikan revisi yang parah gitu kan. Jadi Anda jangan sampai menulis banyak tapi kemudian nanti banyak menghapus. Nah, ini harus dihindari. Jadi bisa bekerja menghemat waktu ya. Kalau misalnya draftnya dikonsultasikan dulu ya, tentunya draft ini berisi poin-poin yang akan ditulis ya, semacam mungkin membuat kerangka isinya atau daftar isinya. Nah, jika sudah disepakati oleh pembimbing, maka langkah ketiga baru Anda membuat proposalnya. Nah, tapi sebelumnya Anda harus punya kesepakatan dulu sama pembimbing. Nanti ya, saat Anda sudah menyelesaikan proposal, menulis proposal, apakah ya
boleh ini konsultasinya itu per bab atau mungkin sekalian proposal jadi. Ini juga harus disepakati oleh Anda dengan pembimbing. Ya, mungkin saja ada pembimbing yang menginginkan Anda konsultasi per bab, ada juga pembimbing yang ingin Anda membawa proposalnya jadi. Nah, di sini penting Anda komunikasi juga. Nah, selanjutnya setelah ada kesepakatan di antara Anda dengan pembimbing ini, tinggal enak saja. Ya, kalau memang per bab maka Anda targetkan saja ya. Setiap pekan itu harus ada progres. Ya mungkin kalau untuk bab pertama bisa didahulukan kalau memang per bab ya. Jangan sampai Anda menunggu jadi dulu baru kemudian dikonsultasikan per bab. Ya, jadikan dulu per bab kalau memang itu diinginkan oleh pembimbingnya. Nah, inilah yang penting untuk Anda lakukan saat setelah SK pembimbingan keluar. Karena banyak orang yang melakukan kesalahan ketika SK pembimbingan keluar, justru dia tidak segera bertemu dengan pembimbingnya, menunggu proposalnya jadi ya hampir sebulan nggak nongol-nongol, ini bahaya ya. Jadi segera sambung silaturahim, sepakati judul ya, apakah sudah tidak ada perubahan, baru yang kedua membuat draftnya, baru yang ketiga kemudian ada konsultasi, membangun kesepakatan apakah dia itu dikonsultasikan per bab atau secara keseluruhan ya. Di samping itu juga Anda harus menyepakati dengan pembimbingnya berapa kali bimbingan dalam sepekan ya, pada hari apa saja yang beliau bisa berkenan dan seperti itu. Termasuk misalnya kalau punya pembimbing 2, apakah nanti modelnya zigzag kiri kanan konsultasinya atau selesai di pembimbing yang satu dulu ya, artinya bisa dari pembimbing 2 baru kemudian ke pembimbing 1. Ini penting, jangan sampai Anda tidak memperhatikan ya, karena mungkin kelihatannya sepele tapi kalau Anda tidak memperhatikan ini juga bisa membuat Anda lama dalam menuntaskan skripsi. Oke, demikian dulu yang Bapak bisa sampaikan, bincang-bincang singkat pada season ini terkait dengan skripsi tuntas, apa yang harus dilakukan setelah SK pembimbingan keluar. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi mari kita tebar manfaat, tebar barokah kepada yang lain. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian share ke yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.